Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada pekan kali ini, di mana kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang Fundamental of Information System atau biasa Anda kenal dengan VOICE ya. Kita akan melanjutkan pertemuan setengah semester berikutnya atau second half ya, di mana di first half kita sudah membahas beberapa hal, diantaranya mulai dari pengenalan apa itu information system di organisasi, kemudian konsep information teknologi, ya kaitannya dengan hardware, kemudian software, kemudian kita juga sudah membahas tentang database system, big data, kemudian juga network, dan terakhir juga kita sudah bahas tentang cloud computing. Nah, di second half kita akan bahas lagi teknologi-teknologi yang ada di information system ya. Dimulai dari pekan ini kita akan bahas tentang e-commerce dan enterprise systems ya, dimana untuk e-commerce saat ini sudah semakin populer, apalagi diakselerasi dengan adanya COVID ya. Setelah COVID ini e-commerce mengalami kemajuan yang cukup pesat ya, di mana transaksi banyak dilakukan saat ini menggunakan e-commerce. Baik juga transaksi bisnis maupun juga transaksi kaitannya dengan governance atau kepemerintahan. Kemudian di pekan 9 kita akan bahas tentang business intelligence and analytics. Kemudian di pekan 10 kita akan bahas nanti knowledge management and specialized information system ya. Di pekan 11 kita akan bahas tentang pendevelopmentan sistem ya, bagaimana kita membangun sebuah sistem. Kemudian di pekan 12 kita akan bahas tentang cybercrime and information system security ya, kaitannya dengan keamanan di dalam sistem informasi. Kemudian di pekan ke-13 kita akan bahas tentang aturan-aturan ya, kaitannya dengan etika, kemudian legal, kemudian isu-isu sosial yang terkait dengan informasi sistem. Nah, nanti sebelum ujian akhir semester kita akan melakukan evaluation test atau quiz ya dalam bahasa kita. Oke. Kita masuk ke materi, yaitu tentang electronic commerce and enterprise system ya, dimana pengertiannya ya dari electronic commerce atau e-commerce, jadi dia yang akan kemudian conduct dari aktivitas-aktivitas bisnis ya. Contohnya diantaranya adalah pendistribusian atau pengiriman, kemudian ada proses buying atau pembelian, ada proses selling atau penjualan, marketing atau penjualan, dan pelayanan kaitannya dengan produk atau layanan. Secara elektronik ya, secara elektronik melalui jaringan komputer. Ya. Jadi istilah e-commerce itu adalah bagaimana kemudian melakukan aktivitas-aktivitas bisnis secara elektronik menggunakan komputer, menggunakan jaringan komputer. Nah, di dalam e-commerce itu ada beberapa transaksi bisnis ya. Transaksi bisnis yang terjadi itu biasanya ini contoh-contohnya ya. Contoh yang pertama adalah antar perusahaan ya. Kalau antar perusahaan, e-commerce-nya adalah namanya business to business atau B2B ya. Business to business. Kemudian ini sebagai contohnya misalkan seperti ini. Contohnya saya punya perusahaan, misalnya di sebuah perusahaan ya, di sebuah perusahaan manufaktur ya, kita ambil contoh misalkan manufaktur mobil, misalkan PT Toyota. Kemudian di PT Toyota ini dia tentunya spare part-nya dia tidak memproduksi sendiri ya. Kita ambil contoh misalkan salah satu spare part-nya ban misalnya.
Mohon maaf sebentar. Saya lanjutkan. Tadi contohnya Toyota bekerja sama dengan pabrik ban, ya, di mana kemudian saling bertukar transaksi, ya. Layanan transaksi ini kemudian diakses melalui sebuah aplikasi B2B, ya, business to business. Jadi misalkan Toyota ingin hari ini dia akan melakukan pembuatan mobil misalkan 100, dia butuh ban misalkan berarti 400, ya. Biasanya tambah 1 spare berarti jadi 500 ban misalkan. Nah, otomatis dari sistem tersebut akan melakukan ordering, ya, ke pabrik ban tersebut sehingga proses B2B-nya bisa berjalan, ya. Dan stok pun tidak terkendala. Berikutnya terkait dengan e-commerce yang lain, ya. Polanya adalah contoh misalkan dari perusahaan dan consumer atau pelanggan, namanya B2C atau business to consumer, ya. Jadi kalau business to consumer artinya bisnis yang mempunyai produk atau jasa kemudian langsung, ya, dijual kepada consumer. Jadi consumer kalau misalkan butuh barang dan lain sebagainya dia langsung melakukan pembelian. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah proses dari consumer ke consumer lainnya atau consumer to consumer atau C2C, ya. Kita bisa ambil contoh misalkan kita lihat sekarang sudah ada beberapa marketplace, ya, seperti Shopee, kemudian ada Bukalapak dan lain sebagainya, ya, yang mana situs tersebut kemudian menyediakan marketplace atau tempat untuk berjualan, ya, bisa dari antar konsumer ke konsumer. Jadi konsumer bisa langsung membeli ke konsumer yang lain, begitu juga sebaliknya. Nah, yang lainnya dalam e-commerce ada namanya dari public sector dan bisnis, ya. Namanya government to business, ya. Dari pemerintah, ya, pemerintah ke bisnis. Ya contohnya tadi, misalkan pemerintah ternyata dia setiap tahunnya mengadakan tender misalkan, tender pengadaan mobil misalkan. Tendernya ini bisa dibuat terbuka, ya, misalkan. Terbuka dengan vendor-vendor atau bisnis-bisnis yang bisa masuk ke dalam sistemnya pemerintah. Lanjutnya adalah public sector to citizens, ya. Namanya adalah government to citizen. Di government to citizen ini artinya kemudian pemerintah memberikan layanan, ya, e-commerce terhadap rakyatnya. Kita sekarang sudah banyak lihat, ya, ada mulai pengisian pajak online, kemudian juga kalau misalkan Anda buat paspor sekarang bisa online, kemudian apalagi dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian juga ada public sector to public sector, misalkan adalah government to government, misalkan dari kementerian A ke kementerian B misalkan. Itu pun bisa dilakukan. Nah, jadi aktivitas-aktivitas bisnis ini sebetulnya yang memiliki possibility atau kemungkinan untuk berpindah ke e-commerce adalah mereka yang masih misalkan sistemnya paper based atau masih pakai kertas, ya. Dulu registrasi pasti pakai kertas misalkan. Atau order berarti Anda harus buat surat permintaan barang dan sebagainya. Lalu time consuming, membutuhkan waktu, ya. Bayangkan kalau misalkan kita masih pakai kertas, kemudian kita harus datang ke misalnya bayar pajak kah, pendaftaran pajak kan itu pasti membutuhkan waktu yang lebih lama, ya. Kemudian yang terakhir adalah inconvenient for customer. Jadi
akan lebih memberikan kenyamanan kepada customer. Oke, jadi itu adalah beberapa layanan dari e-commerce yang saat ini sudah tersedia. Kita akan coba bahas lagi satu persatu. Ya. Yang pertama adalah business to business e-commerce ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa di e-commerce tipe ini adalah anggotanya adalah antar organisasi, ya, antar bisnis ya. Kemudian ada business to consumer e-commerce ya. Jadi dia bagaimana kemudian menghubungkan antara customer ya secara langsung dengan organisasi sehingga ini bisa kemudian memutus mata rantai distribusi dan lain sebagainya. Nah, di sini kita lihat data bahwa untuk regional Asia Pasifik ya, kaitannya dengan kegiatan B2C ya, atau business to customer itu setiap tahunnya mengalami kenaikan ya. Jadi ini di Asia Pasifik ya, dia mengalami peningkatan ya. Dari tahun 2015 sampai data terakhir di 2017. Apalagi sekarang di tahun 2020 ini lebih mengalami peningkatan, tapi mohon maaf saya belum ada datanya. Berikutnya adalah consumer to consumer e-commerce. Jadi consumer to consumer ini adalah commerce yang menghubungkan ya, menghubungkan transaksi-transaksi antara customer ya, menggunakan fasilitas pihak ketiga ya. Contohnya ya salah satunya yang mungkin Anda kenal adalah penggunaan marketplace. Seperti Tokopedia, kemudian Bukalapak, itu kalau di Indonesia ya. Mungkin kalau di luar kan ada Alibaba, kemudian dan eBay ya, yang paling utama eBay ya. Saya kurang tahu ya kalau Alibaba itu bisa marketplace atau bukan. Yang sudah pasti marketplace itu eBay. Kemudian kalau di Indonesia berarti ada Bukalapak, kemudian ada Tokopedia dan lain-lain ya. Bahkan yang saya sebut terakhir Tokopedia dia sudah kapitalisasinya sudah sangat besar lagi ya. Oke. Nah ini ada perbedaan mendasar kaitannya dengan B2B, kemudian B2C dan C2C. Yang pertama dari penjualannya ya. Nah kalau B2B itu biasanya harganya ratusan sampai jutaan sampai ribuan dolar ya. Kemudian kalau B2C biasanya 10 atau 100 dolar ya. Kalau 100 dolar berarti sekitar 100 dolar, 1.500.000 ya berarti. Kalau 10 dolar berarti kan 150.000 ya. Estimasinya sekarang. Nah, kalau C2C rata-rata maksudnya ya, transaksinya ya, value-nya sekitar tens of dollar atau 10 dolaran. Kemudian proses penjualannya biasanya kalau di B2B itu adalah days to month. Kemudian kalau di B2C sampai ke biasanya ukurannya adalah pekan. Nah kalau C2C biasanya ukurannya hari ya, misalkan hari ini saya butuh, hari ini butuh datang juga misalkan. Kemudian untuk decision makernya atau penentu keputusannya ya, kalau di B2B biasanya banyak orang ya, ada approval ya, proses approval, tanda tangan dan sebagainya. Kemudian jadi dari perbedaan-perbedaan ini kurang lebihnya saat ini sudah semakin banyak dan semakin mempermudah kita dalam menjalani kehidupan ya dengan adanya e-commerce. Padahal e-commerce ini memang sudah sejak lama ada. Tapi untuk dewasa ini diakselerasi ya dengan adanya COVID sehingga proses komputerisasi ini ya, transaksi di lewat komputer ini menjadi semakin masif ya, semakin sering dilakukan. Oke. Lanjut tipe lain tadi saya juga sudah singgung adalah kaitannya dengan e-government. Dimana e-government ini dia menggunakan teknologi komunikasi dan informasi untuk melakukan penyederhanaan ya, penyederhanaan dari informasi yang dibagikan, kemudian proses-proses yang harus dengan kertas, dan juga kemudian meningkatkan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah.
Nah, tadi sudah saya sebutkan di depan ada G2C atau government to consumer atau government to citizen ya kalau disebutnya di sini, ada G2B, government to business, dan government to government. Ini adalah salah satu contohnya ya. Mungkin dari Anda sudah ada yang isi pajak ya. Ini yang awal mula ya, kalau di kita mau lapor pajak dulu harus ke kantor pajak atau dibuat kolektif oleh perusahaan baru kemudian dilaporkan. Kalau yang mandiri berarti harus ke kantor pajak. Nah, kalau sekarang tinggal isi e-filing ya. E-filing namanya dari Dirjen Pajak ya. Jadi kita tidak perlu repot, kita bisa isi dari rumah atau dari kantor. Nah, contoh yang lainnya lagi ya. Kalau di Jawa Barat ya, di Badan Pendapatan Daerah ya, itu dia sudah mengeluarkan namanya e-Samsat ya. Bagi Anda yang melakukan proses pembayaran pajak kendaraan ya, saat ini Anda bisa menggunakan aplikasi. Ya, ada aplikasi dari Bapenda, bisa di-download, kemudian dilakukan pembayaran, atau juga kalau sekarang bisa langsung ya, karena dari pihak pemerintah dia sudah kerjasama dengan marketplace seperti Bukalapak ya, yang saya sudah tahu pasti Bukalapak, karena waktu terakhir saya juga bayar pajaknya menggunakan Bukalapak. Ya. Mungkin di sini ada yang punya pengalaman ya, selain yang sudah saya contohkan, ada lagi tidak yang pernah Anda gunakan? Kaitannya dengan Anda melakukan sesuatu untuk kebutuhannya pemerintah, tapi sekarang sudah secara online. Selain dua hal yang tadi, untuk pajak dan juga untuk misalkan untuk kaitannya dengan kendaraan, itu sudah ada. Ada yang lain misalkan contohnya? Albertus mungkin? Ya, Fitrianti? NPWP itu masih Suaranya agak kurang jelas ya, Fitrianti. Kalau untuk pembuatan SKCK gitu, SKCK sekarang sudah online, Kak? kalau Saya soalnya belum pernah buat SKCK lagi. Mungkin ini Pak, apa KTP mungkin Pak? KTP sekarang sudah? iya udah online Pak. Oh, udah online sekarang. Iya. Situsnya? NPWP juga udah online. Kalau KTP situsnya apa ya? Ya, oke. Intinya selain yang tadi sudah disebutkan, itu sekarang sudah semakin dipermudah ya, semakin dipermudah dan semakin masih pemanfaatannya, apalagi dengan adanya COVID ya, sehingga pemerintah juga harus segera berkreasi. Padahal memang secara teknologi ini sudah ada sejak lama, tinggal masalah implementasinya. Baik, kita lanjutkan. Nah, terkait dengan e-commerce, ini ada beberapa istilah-istilah yang perlu digarisbawahi, yang mengiringi dengan adanya e-commerce. Yang pertama namanya adalah mobile commerce ya. Jadi atau m-commerce ya. Jadi mobile commerce ini ada erat kaitannya dengan mobile device ya. Seperti misalkan Anda menggunakan tablet atau smartphone dan lain-lain. Jadi dengan m-commerce ini semakin mempermudah kita dalam melakukan transaksi. Jadi kurang lebih transaksi dalam genggaman ya. Dan sekarang pun Anda mau melakukan apapun selama ada uangnya ya tentunya. Anda bisa melakukan transaksi melalui handphone Anda, tinggal diinstal aplikasinya. Sekarang sangat banyak sekali aplikasi-aplikasi. Misalkan Anda butuh uang juga, sekarang Anda tinggal minta ke Google ya, tinggal buka aplikasi pinjaman online gitu. Hindari ya, sebaiknya jangan dilakukan ya. Misalkan ada juga mau trading misalkan, atau misalkan Anda mau butuh jalan-jalan ya, misalkan Anda pakai Traveloka kah, pergi-pergi kah dan lain sebagainya.
ya. Nah, keuntungannya dari baik elektronik ataupun mobile e-commerce adalah kurang lebihnya pertama, jadi kita bisa lebih mudah ya dalam menggapai atau mencari ya customer-customer baru. Karena semakin lebih luas. Dan bahkan tidak hanya di Indonesia saja, misalkan target marketnya kita bisa berubah ya, bisa ke luar negeri dan lain sebagainya. Karena kalau sekali kita pasang misalkan di Play Store misalkan, maka seluruh dunia orang bisa akses. Sehingga dengan adanya ini bisa menggapai ya atau mencari pelanggan-pelanggan baru. Kemudian reduce the cost of doing business. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang bisa menurunkan cost atau menurunkan biaya-biaya yang kaitannya dengan bisnis. Contoh misalkan Anda ada biaya kertas kah, biaya orang untuk beraktivitas dan sebagainya. Lalu jadi kaitannya mempercepat ya, jadi mencepat aliran dari barang ataupun informasi ya. Jadi akan lebih dipercepat dengan adanya e-commerce maupun mobile commerce. Lalu juga akan meningkatkan dari akurasi dari proses pemesanan dan juga dalam kaitannya proses pemenuhan terkait dengan pemesanan tersebut ya. Ada verifikasinya. Contoh misalkan ya dengan marketplace, kalau dulu saya mau order barang misalkan, itu saya was-was ya. Kurang lebih perlu kepercayaan ya, perlu kepercayaan. Jadi misalkan saya order barang di internet, saya sudah transfer barangnya, ternyata barangnya tidak datang-datang, berarti saya ditipu. Tapi kalau sekarang dengan adanya marketplace misalkan, Anda transaksi di Bukalapak contohnya, ketika Anda melakukan pembayaran, kemudian yang terjadi adalah kita mentransfer, kalau misalkan barangnya tidak sampai ke kita, maka kita bisa ajukan klaim ke Bukalapak dan uang kita bisa dikembalikan. Tapi kalau misalkan barang sudah datang, kita bisa teruskan pembayarannya, itu lebih aman. Kemudian meningkatkan dari pelayanan terhadap pelanggan ya, jadi levelnya ditingkatkan levelnya. Oke, nah pun demikian, ini ada beberapa ya tantangan ya, tantangan dari e-commerce ya. Yang pertama adalah kaitannya dengan data privasi pelanggan ya. Ini harus betul-betul dijaga dengan baik. Kita pernah dengar ya beberapa waktu yang lalu contohnya, Tokopedia itu berhasil dibobol ya datanya sehingga data pelanggan bisa diambil yaitu berupa username dan password. Itu sangat berbahaya. Kenapa? Kalau misalkan kita sampai tahu username dan password, kita melakukan transaksi, apalagi kalau di Tokopedia-nya tersebut punya ada saldonya ya misalkan ya. Saya kurang tahu kalau Tokopedia. Kalau Bukalapak dia berhubungan langsung dengan namanya Dana misalkan. Atau kalau Shopee ada ShopeePay ya. Itu berhubungan dengan itu langsung. Jadi kalau misalkan kita ketahuan username dan passwordnya, maka ya sama saja kita kehilangan uang ya, dan uang tersebut nanti dibelanjakan. Kemudian ya terkait dengan harusnya bagaimana kemudian si penyedia e-commerce itu menaikkan ya tingkat kepercayaan pelanggan. Jadi harus seperti apa ya? Kurang lebihnya yang harus dilakukan contohnya kita harus meyakinkan bahwa e-commerce ini menyediakan ya atau membangun hubungan dengan customer ya. Biasanya apa yang dilakukan ya untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan? Ya kalau yang terjadi misalkan pertama kali itu dapat insentif ya, misalkan dapat bonus kah, terus ada juga program-program agar tetap loyal berbelanja misalkan dan lain-lain. Contohnya juga beberapa ada mengadakan event ya, contoh kayak 11.11 kalau ya Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Atau misalkan kita berbelanja dalam berlomba banyak, kemudian kita akan mendapatkan gratis ongkir itu sebagai contoh dan lain sebagainya.
Yang lainnya yang bisa meningkatkan pelanggan adalah bahwa ini khususnya perusahaan-perusahaan yang sudah jauh lama berkembang meyakinkan bahwa perusahaan tersebut sudah sejak lama melakukan pelayanan. Lalu bisa memberikan kejelasan ya. Kejelasan kaitannya misalkan ada kaitannya dengan investasi dan lain sebagainya di dalam lembaran websitenya ya. Oh, di dalam halaman websitenya ya. Dalam artian mungkin kejelasan bagaimana cara mengoperasikan, kemudian apa saja yang perlu dilakukan, ada security policy-nya seperti apa, kemudian term and condition-nya, dan lain sebagainya. Oke, nah yang kedua sudah, yang ketiga adalah kaitannya dengan global issue atau isu-isu global. Apa saja? Yang pertama, ya, kalau misalkan kita sudah mempunyai e-commerce, maka beberapa hambatan ini kurang lebihnya. Pertama, adanya kaitannya kebudayaan yang berbeda ya, karena lintas negara, kemudian bahasa yang berbeda, kemudian waktu dan jarak, ada juga infrastruktur yang berbeda dan mata uang ya atau currency. Nah, biasanya ini harus dipertimbangkan dengan baik karena memang kalau memang target marketnya adalah tidak hanya di dalam satu negara ya. Bisa jadi kalau misalnya ada beberapa negara, maka kita harus punya di e-commerce tersebut. Contoh misalkan, kita harus bisa melayani 24 jam banyak negara. Berarti kita harus pertimbangkan tampilannya, tampilan websitenya kita, misalkan tampilan e-commerce kita harus mengakomodir berbagai bahasa. Kurang lebih seperti itu. Baik. Itu adalah perkenalan kaitannya dengan electronic commerce. Lalu aplikasinya seperti apa ya? Aplikasinya, aplikasi dari e-commerce, ya, e-commerce dan juga mobile e-commerce, ini salah satu contohnya ada di manufacturing atau dalam sebuah perusahaan. Jadi ada namanya electronic exchange. Ya. Electronic exchange adalah forum di mana manufaktur ya atau pembuat barang, kemudian ada supplier, ya, bahkan ada kompetitor itu membeli dan menjual barang. Lalu melakukan perdagangan informasi ya yang dilakukan dari operasi back office ya. Jadi kalau Anda lihat di sini electronic exchange itu dia bisa kemudian menghubungkan antara manufaktur ya, perusahaan-perusahaan dengan supplier atau pemasok ya. Dan bahkan dengan pembelinya secara langsung, kemudian dengan bank. Ada juga dengan banknya si yang belanja dan juga banknya si supplier. Ya. Ini ada pertukaran data di sini. Itu bisa dilakukan dengan e-commerce. Contoh misalkan sebuah perusahaan ban misalkan di manufaktur, dia punya akun bank. Ya. Dia bisa berhubungan dengan supplier. Supplier akan mengirimkan atau melakukan pembelian, melakukan penjualan ya kalau supplier ya, melakukan penjualan ya, terhadap manufaktur. Nanti kemudian dari manufaktur dia akan melakukan proses transaksi di mana memberikan sejumlah transfer uang dari banknya si manufaktur ke supplier. Begitu juga kalau misalkan punya direct buying ya misalkan dari si shoppernya ya. Dia akan melakukan proses pembelian ke ke perusahaan ya. Dia ada transaksi keuangannya dan bisa lakukan electronic exchange. Dan ini saat ini sangat mungkin dilakukan dan memang kita harus bertransformasi ke arah sana. Oke. Lanjut, penggunaan lainnya bidang e-commerce dan mobile commerce adalah tentunya di bidang marketing ya. Di marketing kita ada market segmentation, jadi di mana kita bisa mengidentifikasikan ya secara spesifik dari spesifik market untuk jadi bagaimana kita kemudian memberikan layanan dan kaitannya memberikan iklan ya, kurang lebih iklan ya yang bisa diberikan kepada pelanggan melalui commerce. Sekarang banyak sekali ya namanya kita misalkan mau jualan barang dan sebagainya ya karena kaitannya dengan marketing, kemudian kita bisa melakukan proses iklan baik di sosial media ataupun di platform-platform lainnya.
Lalu ada advertising ya. Nah, ini erat kaitannya dengan marketing di bidang advertising ini. Kemudian saat ini ya implementasi e-commerce biasanya kita bisa memasang iklan ya. Contoh misalnya Google punya Google AdSense ya. Kita sebagai pemberi iklan kita bisa memasukkan iklan bisa dengan beberapa metode, bisa cost per thousand ya. Misalnya tampilan misal dalam 1.000 tampilan maka cost-nya berapa. Ada juga cost per klik ya, misalnya ada pelanggan yang mengklik iklan tersebut maka kemudian si pengiklan akan membayar, atau cost per action. Jadi ketika misalkan ada action baru kemudian si pemasang iklan akan membayar. Nah, kalau kita user ya, kita user ada AdSense-nya, kita bisa klik, maka nanti yang memasang AdSense-nya bisa mendapatkan bayaran dari si pemasang iklan. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini ada salah satu contoh situs ya, namanya Excelet ya. Excelet ini adalah satu situs yang dia bisa menyediakan layanan untuk proses marketing dan advertising ya. Dia akan mengcustomize ya kebutuhan dari perusahaan untuk kemudian melakukan proses marketing dan advertising. Oke, lanjut. Ada namanya bartering ya. Ini hanya saja di proses bartering ini di Indonesia tidak populer. Ada memang tahu saya pernah lihat di tahun 2013 ya, pernah ada beberapa situs yang melakukan proses bartering ya, tapi tidak begitu populer di Indonesia. Saya kurang tahu juga kenapa, budayanya mungkin di kita yang kurang. Nah, kalau di luar negeri itu ada beberapa, ada yang paling terkenal ada Craigslist ya. Jadi gunanya adalah barter. Jadi barter, Anda punya barang apa misalkan, Anda pengen tukar dengan barang yang lain ya, itu bisa dilakukan prosesnya dengan e-commerce. Tapi mungkin di Indonesia belum begitu populer. Ada contohnya yang lain adalah Tradeways ya, atau misalnya wah ini saya sudah bosan, saya mau barter sama yang lain. Nah, ini situs-situs ini bisa melakukan prosesnya ya. Itu kebanyakan di luar negeri, tapi kalau di Indonesia sangat jarang sekali. Atau mungkin saya yang kurang tahu ya, ada proses atau ada situs yang sudah menyediakan proses bartering di Indonesia ya. Kalau ada mungkin Anda bisa memberikan informasi ke saya. Oke. Selanjutnya implementasinya adalah retargeting ya. Jadi di e-commerce ada namanya retargeting ya. Retargeting adalah teknik ya untuk kemudian kita bisa melihat dari history browser atau cache browser. Contoh misalkan kita di e-commerce, kita cari barang misalkan, cari barangnya apa? PlayStation misalkan. Nah, cache-nya akan tersimpan dan setiap kali Anda membuka sebuah situs, contohnya misalnya situs berita. Situs berita tersebut kemudian ada iklannya dari e-commerce, maka iklan tersebut akan langsung menampilkan kebutuhan Anda gitu. Lah, perasaan saya tidak memberikan informasi apa-apa ya, saya hanya pernah searching di Google atau apa, ternyata begitu Anda buka situs tertentu yang memasang iklan, dia kemudian iklan tersebut menawarkan barang yang tadi sempat Anda cari gitu. Itu namanya retargeting, dan itu sekarang lazim digunakan. Lalu ada namanya price comparison. Jadi ini ada beberapa situs e-commerce yang bisa digunakan sebagai pembanding harga ya. Nah, kalau di Indonesia itu ada situsnya ya, namanya iPrice ya. Kalau misalkan Anda mau beli, Anda bisa bandingkan misalkan harga handphone misalkan. Anda kan bisa lihat ya di berbagai macam marketplace mana yang termurah. Nah, nanti bisa Anda cari dan bisa Anda pilih. Ini namanya price comparison. Lalu berikutnya, e-commerce ini juga bisa digunakan untuk couponing ya, kupon ya. Di Indonesia ini sekarang sudah banyak juga ya, ada beberapa yang bisa Anda gunakan ya. Namanya Lakupon misalkan nih. Lakupon, Anda bisa beli kupon-kupon tertentu di mana atau bisa buat gift, buat hadiah dan lain sebagainya. Yang iPrice juga tadi menyediakan ya, ada voucher namanya, voucher yang bisa digunakan ya. Ada beberapa penawaran, dia hanya memberikan komparasi saja. Nah, kalau yang Lakupon, ini contohnya
dia bisa memberikan kupon ya, kupon macam-macam. Sehingga kalau misalkan Anda beli kupon ini, Anda bisa melakukan transaksi dengan harga yang lebih murah. Ya tidak jauh beda ya kalau misalkan dulu mungkin Anda pernah beli kupon dari kolam renang misalkan ya. Dulu kan marak sekali ada misalnya kupon kolam renang dari apa ya? Waterboom Lipo Cikarang misalkan. Waterboom Lipo Cikarang itu mengeluarkan kupon secara fisik dulu, secara pakai kertas. Jadi kita misalnya beli 30.000 misalkan atau 100.000. Nanti kalau misalnya kita mau renang, kita tinggal pakai kupon yang mana nih? Kupon A misalkan, beli 2 gratis 1, nah, contohnya. Atau misalkan nanti ada satu kupon berlima cukup bayar 2 misalkan. Itu kupon-kupon tersebut bisa kita pakai ke Lipo Cikarang misalnya ya, kolam renang ya, Waterboom Lipo Cikarang untuk kemudian kita berenang. Nah kalau ini sekarang dengan e-commerce itu kita bisa beli kuponnya secara online. Dan nanti tinggal pakai aplikasi, kemudian ditunjukkan ke pihak penyedianya. Penyedia misalkan bisa, kalau kita lihat di sini ada banyak, ada hotel dan lain-lain. Ya. Biasanya ini akan lebih murah, ya. Ada yang berburu kupon namanya. Jadi lebih murah ketika misalnya Anda sering bertransaksi. Tapi kalau jarang bertransaksi jatuhnya akan lebih mahal. Oke, lanjut. Layanan yang lainnya adalah bisa di sisi investment and finance ya. Kalau di investment and finance, seperti kita lihat sekarang kita bisa melakukan trading ya, banyak aplikasinya, ada Binomo dan lain sebagainya ya, menggunakan handphone saja. Kemudian yang sangat populer sekarang juga dan namanya banking atau kebutuhan e-commerce yang menggunakan transaksi perbankan ya. Kalau dulu transaksi perbankan hanya simpan saldo, kemudian cek saldo, transfer. Ya, kalau sekarang sudah lebih ditingkatkan lagi, bahkan Anda bisa melakukan pembayaran melalui aplikasi banking. Ya. Ini sebagai contoh yang biasa saya pakai. Ada 2 ya, bisa melalui aplikasi atau mobile commerce ya. Saya tinggal install aplikasi dari bank BNI ya. Kemudian saya bisa melakukan berbagai macam transaksi dari mulai cek saldo, transfer, pembayaran juga bisa pembayaran macam-macam ya, bayar listrik juga bisa, kemudian bayar tagihan telepon, bayar tagihan internet dan lain sebagainya. Ada juga kemudian internet bankingnya ya, jadi kita bisa menggunakan internet banking ya dengan proses yang lebih aman sekarang ya, dengan kode tertentu yang dikirimkan baik itu menggunakan OTP atau menggunakan token ya, menggunakan PIN ya. Di awal-awal memang yang ada di Indonesia itu kalau tidak salah 10 tahun yang lalu sudah ada Klik BCA namanya. Yang dulu sempat populer, tapi masih populer, banyak orang yang membuat tiruan situsnya ya, sehingga orang bertransaksi ke situ. Tapi kalau sekarang relatif lebih aman. Baik, itu kaitannya dengan pengenalan e-commerce, jadi materi pada siang hari ini. Silakan apabila ada pertanyaan. Jadi materinya sudah selesai dan besok di pekan ke-9 kita akan membahas tentang Business Intelligence and Analytics. Silakan jika ada pertanyaan kaitannya dengan e-commerce. Baik, jika tidak ada pertanyaan, apakah bisa kita akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini? Bisa, Pak. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan ini akan diupload di YouTube kembali. Silakan kalau misalkan nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan di YouTube. Mudah-mudahan saya ada kesempatan untuk membalas. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Silakan untuk close ya, agar rekamannya tersimpan.